Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, oke, di video kali ini, kita akan membahas, tentang laporan praktikum ya di sini. Harapannya nanti ini laporan praktikum pertama yang akan saya bahas, topik satu. Nanti untuk laporan berikutnya, mungkin laporan kedua sudah dikumpulkan ya, ketiga, empat, atau lima, dan seterusnya. Mungkin tidak mengulangi mungkin kesalahan atau ya ada hal yang perlu diimprove ya dari praktikum dari laporan yang pertama ini ya. Oke. Supaya adil nanti saya akan ambil satu putra, satu putri gitu ya. Oke, saya ambil dari mana ya? Saya ambil acak saja ya sebagai contoh. Misalkan di sini ada Mbak Nabilah ya, oke, punya Mbak Nabilah. Ini laporan praktikumnya ya, oke, terkait dengan resistance in wire ya, in a wire. Oke, di sini untuk laporan ini yang pertama terkait dengan judul ya. Nanti akan dibahas juga di seminar bahwa judul itu tidak harus sesuai dengan judul yang ada di modul. Kalian boleh berkreasi sesuaikan dengan praktikum kalian ya. Oke, di sini. Kemudian di sini judulnya ini tujuannya oke. Kemudian terhadap pengaruh resistivitas. Ini pengaruh resistivitas ya, kalau kalian bicara resistivitas kan di sini rho ya. Nah, ini kalau kalian menerjemahkan itu disesuaikan ya dengan bahasanya. Kalau kita bicara menggunakan bahasa Indonesia, rho ini adalah hambat jenis gitu ya. Jadi bukan resistivitas. Nanti bingung sama resistansi gitu ya. Jadi ini hambatan, ini hambat jenis ya maksudnya, gitu ya. Kemudian percobaan pertama manipulasinya. Oke, kemudian ada 3 percobaan ya di sini. Yang pertama hambat jenis terhadap hambatan, kemudian panjang kawat terhadap hambatan, yang terakhir luas penampang terhadap hambatan ya pengaruhnya. Oke. Kemudian di sini ya diceritakan singkat ya terkait dengan percobaannya. Oke, 15 kali perubahan, oke. Kemudian hasilnya ya sama ya dengan hasil itu. Semakin besar resistivitas dan panjang kawat, oke, ini hasilnya ya. Oke, pada praktikum disimpulkan bahwa oke, dan seterusnya. Oke. Oke. Nah, untuk kata kunci di sini gunakan yang paling penting ya. Jadi hambat jenis ini tadi ya. Luas ini luas apa? Luas penampang kawat gitu ya. Kata kunci di sini tidak harus satu kata gitu ya. Maksudnya ini frase. Jadi hambat jenis itu kan 2 kata, tapi itu dalam satu frase yang ya kita bicarakan itu satu kata ya, satu kata yang unik di situ. Kemudian luas ini langsung aja luas penampang kawat. Nah, gitu. Panjang ini panjang apa? Panjang kawat misalkan. Kemudian resistansi berarti hambatan kawat ya, di sini satuannya ohm misalkan gitu. Oke. Pendahuluan. Oke, latar belakang nanti silakan dituliskan ya pentingnya praktikum ini. Oke, rumusan masalah ini sudah sangat tertata ya. Jadi bagaimana pengaruh ini terhadap ini dan seterusnya. Oke, nggak ada masalah. Selanjutnya dasar teori. Dasar teori di sini teori-teori yang relevan dengan percobaan. Oke, di sini sudah muncul ya. Rho L per A dan seterusnya. Di sini kalau mendefinisikan ya, misalkan gambar di sini. Oke, gambar 2.1 resistor silinder. Atau lebih tepatnya di penampang kawat mungkin gitu ya. Oke. Kemudian di sini ada persamaan ya, rho L per A dan seterusnya. Nah, di sini untuk menulisnya persamaan di sini, saya apa ya? Saya screenshot apa ya? Oke. Kemudian bisa ya di screenshot. Itu. Oke, di draw gini ya. Dia agak ribet ya di sini. Nah, untuk nulis rumusnya seperti ini, langsung saja dituliskan R sampai rho L per A, langsung di sini. Ini kok kayak gini jadinya. Oh, ini anunya. Oke, sorry. Jadi langsung dituliskan di sini. Jangan persamaannya di sini jangan, tapi langsung ditulis di sini 2.1. Saya nulis angka 2 loh, kok nggak muncul ya. Oke, intinya 2.1 ya di sini ya. Kemudian selanjutnya 2, nggak bisa ya, titik 1 gitu ya. Kemudian di sini hambatan ya, resistansi atau hambatan dalam kurung ohm tutup kurung, resistivitas dalam kurung ohmmeter kan gitu ya. Dalam kurung ohm, nggak bisa ya. Ohmmeter tutup kurung gitu ya, dikasih satuan ya yang konsisten ketika
apa namanya, ketika di sini diberi satuan hambatan, ya di sini juga resistivitas berarti ohm meter, kemudian panjang itu m, plus penampang adalah m kuadrat gitu ya, meter persegi. Jadi diberi satuan. Kemudian di sini oke sudah ada citasinya, Mikrajudin Abdullah. Cara mensitasinya ya nama belakang saja ya, Abdullah 2017 gitu ya. Karena Mikrajudin Abdullah kan satu penulis itu. Oke. Kemudian di sini pastikan misalkan kalian mencantumkan persamaan ini, apakah persamaan ini nanti digunakan dalam pembahasan atau dalam praktikum. Nah, ini nanti dipastikan kalau memang digunakan tidak masalah, tapi kalau tidak ya sebaiknya nggak usah lah dituliskan di sini ya. Oke. Termasuk resistor di sini ya. Nah, ini apakah ada kaitannya? Kemudian di sini buat tabel ya, untuk buat tabel. Nah, tabelnya kan baru ada satu ya, berarti tulis aja di sini. Untuk judul kalau tabel di atas ya, jadi tabel 2.1, baru judulnya apa ini? Hambatan jenis untuk beberapa jenis material gitu ya, misalkan. Untuk gambar, oke, kalau gambar di bawah ya. 21, 22 di sini ya, grafik apa gitu. Nggak usah dalam kurung ya, langsung aja. 2.2 langsung namanya apa. Kalau tabel sekali lagi judulnya ini di atas ya. Jadi tabel 2.1 apa ini? Hambatan jenis hambat jenis listrik pada beberapa material misalkan gitu ya. Oke. Untuk metode silahkan ya. Boleh digambar tapi kalian juga boleh screenshot lah ya. Jadi di screenshot saja cara-caranya gitu ya. Secara garis besar ya, nanti dijelaskan di sini. Nah, bedanya apa kan nggak dijelaskan. Jadi dijelaskan di sini nanti bedanya apa. Dia manipulasi yang pertama tadi ya, hambat jenis kawat gitu ya maksudnya di sini. Yang lainnya dikontrol. Yang di sini sama. Oke, 3 gitu ya. Langkahnya silahkan dituliskan langkah-langkah percobaan kalian. Kemudian ini adalah data analisis ya. Oke. Oke, so far so good ya. Di sini sudah diberikan. Oke, kemudian analisis. Nah, dari analisis ini lebih baik dibuat grafik ya. Ini sudah diberikan ya grafik ya. Jadi di sini oke. Diberikan dari data tahu bahwa berbanding lurus gitu mungkin ya. Kemudian grafiknya ya. Lebih enak ketika kita menggambarkan atau menjelaskan seperti ini langsung. Jadi misalkan ini sudah membahas tentang resistivitas atau hambat jenis ya. Hambat jenis kawat terhadap hambatan atau resistansi. Kalau sudah kalian bahas dari data di sini, ya langsung aja grafiknya di sini diberikan supaya tidak terpotong di sini kan. Ini seolah-olah kan masih di bawahnya 423 di sini. Nah, jadi langsung nyambung gitu loh. Jadi satu bahasan selesai antara resistivitas dengan resistansi. Nah, ini selesai baru yang kedua, baru grafiknya gitu loh. Supaya bisa apa namanya? Bisa nyambung ceritanya gitu ya. Termasuk grafik ya di sini. Grafik itu termasuk gambar sehingga cara penulisannya sama seperti gambar. Jadi di sini sama ya, untuk tabel di sini harus ada judul di atas tabel 1. Data hasil percobaan pertama misalkan. Kasih judul tabel ya, tabel 2, tabel 3 atau di sini 4 ya, 4.1, 4.2, 4.3. Kemudian gambar di sini karena ini awal ya, jadi di sini gambar 4.1 dong. Oke. Jadi gambar di bawah ya kalau gambar 4.1 pengaruh resistivitas terhadap resistansi. Yang atas sudah nggak usah dituliskan, dihapus saja gitu ya. Jadi judul gambar kita sepakati di bawah. Kalau judul tabel di atas. Ini gambar, grafik itu termasuk jadi satu ya. Diagram itu jadi satu. Pokoknya objek yang terkait dengan gambar itu di bawah. Nah, kemudian kalau dari sini kan diketahui dianalisis, misalkan di sini ketahui gradiennya berapa. Gradiennya itu 1 ya. Nah, karena gradiennya 1 di sini, maka ya dijelaskan M-nya itu berapa di sini ya. 133, berapa ini? 51. Nah, dijelaskan di situ. Oh, berarti bagaimana? Oh, gradiennya sekian. Nah, apa yang terjadi dengan gradiennya dan seterusnya. Itu harus dijelaskan di sini apa kaitannya. Misalkan di sini gradiennya 6,67 kali 6,6754 ya misalkan. Nah, itu juga harus dijelaskan bagaimana sistemnya gitu ya. Angka itu artinya apa? Termasuk angka R kuadrat ya, di sini sudah jelaskan angka R kuadratnya. Di sini. Kemudian kalau di sini kan perbandingannya kan berbanding terbalik.
Kalau berbanding terbalik itu grafiknya ya bukan garis lurus seperti yang dituliskan linear seperti ini, tapi ya seperti ini kan. Nah, ini grafiknya sudah benar. Makanya di sini R kuadratnya R square-nya 0,5737 karena memang tadi ya harusnya memang mendekati lah ya, di sini kebetulan satu semua. Kalau yang ini silahkan dicari grafik yang seper R. Ada di Excel ya, tidak harus linear semua, ini kan linear jelas ya. Sehingga kurang sesuai memang akhirnya kan. Oke. Kemudian jawaban pertanyaan ini sebaiknya kita sepakati aja ya, untuk jawaban pertanyaan ditaruh di lampiran saja, jangan di sini. Kemudian nanti dianalisis kalau memang seperti ini, hasilnya seperti apa, kesesuaiannya seperti apa. Oke. Itu ya. Nah, kemudian dari sini kalian juga harus bisa mencari nilainya variabel yang lain. Misalkan di sini kan resistansi dengan ini yang percobaan pertama ya, sorry. Resistansi dengan resistivitas. Kemudian yang di sini resistansi dengan panjang kawat gitu ya. Kemudian yang terakhir resistansi dengan luas penapang gitu ya. Nah, dari sini kalian juga diminta misalkan tadi ya, mana ini resistansi dengan luas penapang, kalian bisa mencari nilai resistivitasnya misalkan. Nah, ini nanti mungkin di seminar ya akan lebih jauh, tapi di laporan oke lah sampai di sini. Jadi jawaban pertanyaan kita sepakati taruh di lampiran saja ya, jangan di sini. Oke, kemudian kesimpulan, oke silahkan dituliskan kesimpulannya, ada 3 ya, at least kesimpulannya. Kesimpulan 1 dan 2 bisa digabung ya, misalkan di sini gabung nggak apa-apa, oke lah. Tapi usahakan kalau memang rumusan masalah 3 ya tulis saja kesimpulannya ada 3 gitu ya. Oke, saran sudah, daftar pustaka. Oke, ini sudah baik ya, jadi tidak menggunakan buku-buku SMA ya. Kemudian laporan sementara, oke. Terakhir screenshot percobaannya, oke. Dan jangan lupa harus ada surat pernyataannya, oke sudah ada ya di sini. Oke. Kemudian untuk foto selfie ini tolong dipisah ya, dikumpulkan di sini. Jadi kalau kalian mengumpulkan itu jangan jadi satu. Kalau yang kalian kumpulkan itu yang pertama ada file PDF, yang kedua boleh file gambar atau file PDF atau yang lain, intinya foto itu tadi. Jadi totalnya ada 2 file yang dikumpulkan. Contohnya ini mungkin punya teman kalian ya. Di sini ada 2 file ya. File pertama file laporannya. Ini file laporannya ya, yang file kedua ini adalah file fotonya. Oke, gitu ya. Oke. Itu contoh pertama ya, saya ambil 2 contoh, satunya dari cewek sudah, sekarang yang cowok ya. Siapa ini, Mas Alfa ini ya. Oke, ini ya contohnya, jadi ada apa namanya, foto selfie-nya. Kemudian yang kedua ada laporannya di sini ya. Oke. Kita bahas. Oke, di sini sama ya, judul nanti bisa berubah, tidak harus sama seperti modul. Kemudian di sini ada tujuannya. Oke, sama ya. Ya, jangan ditulis sama seperti praktikum sebelumnya ya. Kalian ditulis saja ya memang menggunakan virtual lab pad gitu aja. Karena ya kita mencoba menulis secara formal ya. Jadi laporan itu benar-benar terpisah antara satu dengan yang lain. Apalagi ini praktikum pertama ya. Praktikum sama seperti sebelumnya yang mana kan belum ada gitu ya. Jadi nggak usah langsung ditemukan seperti ini, langsung dijelaskan bahwa partikel menggunakan virtual lab, menggunakan pad misalkan. Oke, percobaan pertama mengontrol ini. Oke, terus hasilnya apa? Nah, ini nggak ada hasilnya ya. Ini pasti nilainya nanti akan turun kalau saya ngoreksi. Nanti kalau Mas Arif ya nanti juga saya minta ya, ini karena memang nggak ada hasilnya, ini baru percobaan ketiga, hasilnya apa, hasilnya variabelnya saja baru disebutkan tapi belum dijelaskan hasil dan kesimpulannya itu ya. Di abstrak ingat harus ada hasil, harus ada kesimpulan. Oke, latar belakang ya sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian ini variabel ya, hubungan antara oke, resistensi itu sekali lagi adalah 4 jenis ya mungkin yang dimaksud. Oke, dasar teorinya. Oke.
Di sini kalau ada tabel ya, tabel 1 misalkan tadi ya, hambatan jenis dari beberapa bahan misalkan ya. Oke, terus nah di sini misalkan diperoleh seperti ini. Nah, ini dapat dari mana? R-nya itu apa? L-nya itu apa? Row-nya itu apa? A-nya seperti apa? Dan sistemnya seperti apa? Jadi digambarkan tadi bagus punyanya Mbak Nabila ya. Kalau kita menjelaskan suatu konsep fisika, kalian harus tahu fenomenanya dulu. Oke, penggambaran fenomenanya. Jadi kalau misalkan di sini fenomenanya ini gambar 1. Berapa tadi? 2.1. Nah, ini digambarkan dulu. Nah, ini loh, kita akan membahas fenomena ini. Nah, digambarkan. Jadi di sini harus digambarkan dulu, kemudian dijelaskan R itu apa, rho itu apa, L itu apa, itu apa, gitu ya. Karena ini latihan menulis ya, kalian harus menuliskan satu persatu gitu ya, supaya yang baca juga tahu gitu loh. Karena ini laporan praktikum kan bisa dibaca untuk orang awam sehingga apa namanya? Dituliskan lebih detail ya. Ini juga melatih kalian untuk apa namanya belajar menulis ya. Oke. Walaupun nanti ketika misalkan di menulis sesungguhnya itu tidak akan digunakan. Ya. Ini contohnya ada beberapa. Oke, tapi pastikan ini apakah digunakan atau tidak persamaan ini. Kemudian sama ya kayak tadi kalau ada persamaan di sini ada persamaan ya berarti dalam kurung 1 tutup kurung atau di sini persamaan 2.1 gitu ya. Kemudian yang ini persamaan 2.2 gitu ya. Oke. Selanjutnya di metode percobaan, kok metodologi ya? Oh ini apa? Metode ya, metode percobaan atau penelitian ya silahkan lah ya. Oke. Di sini boleh jadi gambar boleh lah atau di screenshot boleh. Kemudian ini variabelnya jangan menggunakan titik-titik gini ya. Saya lebih suka menggunakan seperti ini karena kalau dalam bentuk bulat seperti ini, bulat-bulatan atau strip-strip gitu itu tidak formal ya. Itu penulisan non formal, tapi kalau penulisan menggunakan numbering seperti ini itu penulisan formal ya. Oke. Jadi ini jangan menggunakan bulat yang seperti ini. Untuk urutannya boleh pakai Romawi kemudian pakai angka ya terserah, itu kan hanya gaya selingkung, tapi yang bulat-bulat seperti ini cara penulisan yang non formal sehingga dihindari ya. Oke. Kemudian titik 2 gitu loh, variabel manipulasi titik 2 luas penampang. Kemudian ada satuannya ya, di sini ada nggak? Di sini simbolnya apa misalkan. Kemudian satuannya juga dituliskan ya, jangan lupa. Atau nanti kalau memang satuannya sudah ada di tabel ya, di sini langsung aja diberikan simbol-simbolnya ya. Oke. Oke. Kemudian langkah percobaan ya. Di sini tinggal dituliskan aja, diceritakan kembali langkah-langkah percobaan yang sudah kalian lakukan dan logikanya ya, karena di sini ada 3 percobaan, maka harusnya ada 3 langkah percobaan di sini. Ingat kalian masih latihan menulis sehingga harus ditulis dengan rinci ya. Oke. Data ya sudahlah, nggak usah judulnya, kita sudah tahu judulnya apa. Langsung saja percobaan 1, tabel 1, data hasil percobaan 1. Jangan lupa judul di sini ya. Judul tabel di atas tabel, ingat ya. Kemudian di sini satuan ya, luas penampang, satuannya apa. Oke. Kemudian di sini yang kedua sama ya. Percobaan kedua itu apa? Ini harus diurutkan ya. Contohnya ya tadi. Oh ini hambat jenis ya, luas penampang hambat jenis kawat. Kalau di sini panjang kawat, luas penampang, hambat jenis. Jadi diurutkan ya sesuai dengan rumusan masalah. Kalau rumusan masalah kan panjang kawat, luas penampang, baru hambat jenis. Jadi di sini ya diurutkan di variabel manipulasi percobaan satunya ya berarti yang manipulasinya panjang penampang, panjang kawat. Kemudian yang kedua luas penampang, yang ketiga hambat jenis. Jadi jangan dibolak-balik seperti ini ya. Termasuk langkahnya, termasuk datanya. Ini kan dibolak-balik. Yang baca nanti bingung. Ini juga ya tabel 2 diberitahu nama atau judul tabelnya ya. Termasuk juga tabel 3. Oke. Kemudian analisis boleh dipisah, boleh digabung. Kalau dipisah kayak punya Mbak Nabila tadi ya, dibuat satu subbab sendiri bisa, tetapi kalau saran saya kalau memang dibuat seperti ini maka tadi ini ya grafik di sini, grafik 1 ini atau gambar 4.1 masukkan di bawahnya sini, jadi satu pembahasan satu langsung gitu, nggak keputus ya. Oke, kalau ini digabung boleh silahkan, tetapi
dijelaskan. Oke. Nah, luas penampang sama ya, kesalahannya sama di sini ya, terkait dengan gambarnya atau plot garisnya jangan pakai yang linear ya, pakai yang seper ini ya. Yang ini oke linear, kemudian juga harus ada seperti ini ya, persamaan garisnya sama R square-nya ini juga nggak ada ya. Nah, itu harus ditambahkan. Oh, nggak konsisten ya, yang ini ada, yang ini nggak ada, yang ini ada. Usahakan konsisten. Untuk soal, sekali lagi soal dimasukkan di lampiran ya. Oke. Kemudian penutup, kesimpulannya harus ada 3 ya. Oke. Untuk laporan penelitian silakan boleh dalam bentuk poin-poin, boleh dalam bentuk paragraf ya. Ini untuk laporan praktikum. Tapi nanti kalau kalian menulis artikel ilmiah harus dalam bentuk paragraf. Ya, kemudian saran. Ya, saran yang masuk akal ya yang sesuai dengan pengalaman yang sudah ada ya. Oke. Bukunya oke, bukunya sudah dari kampus semua universitas. Ini laporan sementaranya ya. Oke, ini percobaannya ya. Oke. Berapa kali kok cuma sedikit? Tuh sama semua ya, harusnya ya 15 kali. Kemudian ini sebelum apa namanya? Surat pernyataan tadi mungkin soal ya. Jawaban soal kalau ada soal-soalnya gitu. Kemudian ini baru surat pernyataan. Oke. Saya rasa itu ya cukup jelas. Jadi harapannya harus ada analisis grafik. Kemudian juga di analisis grafik ini seharusnya kalian bisa menghitung juga nilai dari apa namanya? Misalkan di percobaan kedua itu saya bilangin aja yang agak lebih mendingan. Nah, di sini misalkan di percobaan pertama di sini kalian bisa mencari nilai rho-nya berapa dari sini, dari grafik ini gitu ya. Nanti coba ke arah sana nanti ke depannya gitu. Oke, sebenarnya ke arah kedepannya nanti nilai rho-nya berapa nanti dibandingkan dengan tabel yang sudah dituliskan tadi di sini ya, itu nanti bisa menentukan bahannya apa. Nah, itu loh, itu sampai ke arah sana nanti ya untuk praktikum selanjutnya. Oke, supaya lebih mendalam ya kajian analisisnya. Oke, saya rasa itu untuk apa namanya pembahasan kali ini ya, mudah-mudahan bermanfaat dan tidak mungkin mengulangi kesalahan yang sama. Kita akan lanjut, mungkin nanti kalau ada yang perlu dibahas silahkan diskusi di kolom komentar ya kalau ada pertanyaan atau ada yang masih bingung gitu ya terkait dengan laporan praktikum. Oke, terima kasih untuk video kali ini. Saya akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.